Baik ya, kita mulai. Pada sesi yang lalu kita telah membahas bagaimanakah alur data ditransmisikan dari perangkat satu atau komponen satu ke komponen lainnya. Seperti ini kemarin ini gambarnya. Nah, data-data itu dikirim dari satu komponen satu ke komponen lainnya melalui bus-bus. Kemarin seperti itu. Dan bus-bus ini ternyata terdiri dari banyak kabel, tidak hanya satu kabel. Banyak sekali kabelnya yang menghubungkan. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimanakah karakter-karakter itu dikirimkan dari satu komponen ke komponen lainnya? Misalnya huruf A dikirimkan dari sini ke sini, sini ke sini, dan seterusnya. Bagaimana? Apakah huruf A itu jalan-jalan seperti ini? Enggak. Jadi dia dikirimkan melalui satu kode-kode, yaitu sinyal-sinyal listrik. Bagaimanakah itu? Perhatikan di sini. Misalnya bus yang ada di sini nih. Ini kan terdiri dari banyak kabel. Saya ambil 8 kabel aja. Misalnya saya lepas ya, kemudian saya gambarkan. Oke, saya hapus dulu ini. Baik ya. Jadi saya ambil 8 kabel. Saya gambarkan di sini, kabelnya semacam ini. Kabel pertama, kabel kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kabel yang saya ambil. Kemudian, batuk dulu ya. 8 kabel ini akan saya aliri listrik dengan voltase yang berbeda-beda. Tentu di sini listriknya adalah listrik DC. Jadi nanti akan saya aliri listrik pada kisaran 0 sampai 0,8 volt. Sisi lain juga saya akan mengalirkan listrik dengan besaran voltase 2,5 hingga 5,5 volt. Setiap kabel ini akan saya aliri salah satu dari kedua ring ini. Misalnya nanti, kalau saya alirkan listrik 0 sampai 0,8 volt, itu akan saya berikan kode 0. Sedangkan apabila saya aliri listrik 2,5 hingga 5,5 volt, akan saya berikan kode angka 1. Coba perhatikan di sini. Kabel pertama. Andaikan kabel pertama ini saya aliri listrik 0,5 volt. Kodenya apa? 0. Iya. 0. Ya, 0 ya. Kalau di bawahnya saya kasih aliran listrik 0,6 volt. Kodenya 0. 0. Kalau seandainya saya kasih 3 volt, kodenya 1. 1. Kalau saya kasih misalnya setengah lagi 0. 0. Begitu seterusnya, tentu Anda mengerti maksud dari kode-kode ini. Apabila dia kodenya 0, maka dia akan dialiri listrik pada kisaran 0 sampai 0,8. Kalau dia kodenya 1, berarti listrik yang lewat di situ pada kisaran 2,5 sampai 5,5 volt. Nah, di sini yang 0 sampai 0,8 volt itu disebut tegangan lemah. Ya, saya tuliskan di sini, ini kita sebut tegangan lemah. Tegangan lemah. Sedangkan yang satu kita sebut tegangan tinggi. Tegangan kuat maksud saya. Ya, kalau tinggi itu kan gandengannya kan rendah ya. Kalau lemah itu kuat. Oke. Kemudian listrik yang saya berikan ini, saya berikan secara bersamaan begitu. Otomatis listrik ini akan berjalan ke sebelah sana. Jadi seandainya listrik itu, sinyal listrik itu saya gambarkan bulat-bulat begini, ya, maka sinyal listrik itu akan berjalan bersamaan ke arah kanan. Andaikan saja itu saya alirkan misalnya sudah melalui chip-chip yang kita bahas kemarin ya, kemudian saya hubungkan ke monitor, langsung aja deh saya ke monitor gitu. Nah, ternyata di monitor ini muncul huruf R. Nah, misalnya gitu. Kemudian tahap kedua,
saya berikan sinyal listrik, kombinasi sinyal listrik yang berbeda. Misalnya, saya ubah yang satu ini. Saya ubah menjadi angka 1, yaitu pada tegangan sekian. Ternyata yang muncul di situ huruf A. Nah, ya. Kalau ini saya ubah lagi, misalnya, yang ini saya ganti dengan 0, berarti pada tegangan 0 sampai 0,8. Yang muncul hurufnya lain lagi. Misalnya di sini muncul T, dan seterusnya. Setiap kombinasi dari tegangan ini akan memunculkan karakter yang berbeda. Begitu cara mengirimkannya ke sana. Jadi melalui sinyal-sinyal listrik yang semacam tadi itu, kombinasi itu. Sekarang, saya akan memberitahukan begini. Di sini, kode itu hanya ada 2. Yaitu jika tidak 0 adalah 1. Kalau tidak tegangan lemah, dia tegangan kuat. Nah, suatu hal yang hanya ada 2, itu disebut biner. Dalam bahasa Inggris itu disebut binary. Ini, ya, ini binary. Kalau di Indonesia kan biner. Nah, di sini hanya ada 2, 0 dan 1. Tidak ada yang lain. Angka 2 tidak ada, angka 3 tidak ada, ya. Angka setengah juga nggak ada. Dia hanya ada 2. Karena ini bilangan, maka dia disebut bilangan biner. Itu asalnya dalam bahasa Inggris. Itu disebut binary digit. Nah, itu ya. Ini. Digit. Nah, binary digit ini akhirnya disingkat dengan nama bit. Jadi ini, saya tuliskan ini. Bit. Yaitu binary digit. Jadi bit itu singkatan dari binary digit. Binary digit sendiri artinya adalah bilangan biner. Jadi bilangan biner itu bilangan yang memiliki simbol 2 macam, yaitu 0, 1 itu tadi. Jadi ini adalah bilangan biner, ini bilangan biner, ini bilangan biner, dan seterusnya. Atau dalam bahasa Inggris, singkatannya saya sebutkan, berarti ini binary digit. Ini binary digit, alias ini bit, ini bit, ini bit, ini bit, ini bit. Jadi bit itu adalah bilangan biner. Artinya, bit itu kan singkatan dari binary digit yang artinya bilangan biner. Cocok kan ini? Iya. Sekarang, mari kita lihat di sini. Ini ada berapa bit? 8. 8 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu karakter itu disimbolkan oleh 8 bit. 8 bilangan biner. Tadi yang R itu kayak begini. Nanti A beda lagi kombinasinya, kombinasi bitnya ya. T kombinasi bitnya beda, kan kayak begitu. Nah, saya tuliskan di sini. Satu karakter ini sama dengan 8 bit. Betul nggak? Iya kan? Betul, iya, betul. Karena untuk membentuk satu karakter membutuhkan 8 bit. Di sini, setiap karakternya 8 bit. Oke. Pada sesi yang lalu, disebutkan satu karakter itu adalah 1 byte, setara 1 byte. Iya kan? Jadi ini sama dengan 1 byte. Nih. Nah, berarti di sini, karena satu karakter 8 bit, maka 1 byte sama dengan 8 bit. Inilah awal mula rumus itu ada. Kalau bit itu singkatan dari binary digit. Kalau byte itu singkatan binary term. Nih. Binary term. Iya, ini byte ya. Ini adalah binary term. Nah, ini ya disingkatnya. Akhirnya dua-duanya ini menjadi satuan, yaitu byte dan bit.
Kalau di dalam ilmu komunikasi atau ilmu informasi dan komunikasi ya, itu disebut begini. Bit adalah satuan terkecil dalam teknologi informasi dan komunikasi. Betul. Bit kan memang terkecil. Memang ada kan yang lebih dari bit, lebih kecil? Nggak ada kan, ini kan bit. Yang lebih kecil nggak ada lagi. Kalau lebih besar dari bit adalah byte. Di mana satu byte itu bermakna satu karakter. Di mana satu karakter ini dibentuk dari 8 bit. Artinya satu byte sama dengan 8 bit. Itu asal mulanya rumus. Ya, jadi jangan sampai kita bilang satu byte sama dengan 8 bit. Dari mana itu asalnya? Itu sudah rumus. Jangan ya. Kita harus tahu sampai hal yang semacam ini. Oke ya, sekarang saya bertanya pada Anda. Bit itu wujud fisiknya apa? Dalam kasus ini loh, dalam kasus ini dulu. Wujudnya apa? Tegangan listrik. Bit ini kan tegangan listrik toh? Iya. Kalau tidak tegangan lemah, dia kuat, kan begitu? Iya. Nah, jadi kalau kita mau mendefinisikan mudah kalau kita paham. Contoh ya, saya akan bilang. Pak, bit itu apa? Bit itu singkatan dari binary digit. Yang artinya bilangan biner. Yaitu bilangan 0 dan 1. 0 menyimbolkan tegangan lemah pada kisaran 0 hingga 0,8 volt. Sedangkan 1 menyimbolkan tegangan kuat yaitu 2,5 volt hingga 5,5 volt. Jadi, bit itu adalah bilangan biner. Wujudnya dalam kaitan ini adalah tegangan listrik. Yaitu sinyal-sinyal listrik. Yang kemarin di bab frekuensi itu disebut adalah clock signal. Clock signal. Ya, satu denyut tegangan disebut clock signal. Bagaimana paham di sini? Iya, yang jadi paham ya. Yang kemarin berarti ada yang memahami 0 itu ndak ada listrik, 1 ada listrik kayak saklar. Berarti keliru ya? Iya, coba lihat ini. Ada lagi yang bilang katanya begini. Kalau 0 itu off, 1 itu on. Apaan? Ya. Iya. Jadi ini nih. Terus apakah bit ini 01 itu hanya berupa tegangan listrik? Oh enggak. Nanti kalau di hard disk itu adalah tatanan magnet. Kalau di optical disk drive, jadi di CD atau di DVD, nah itu nanti berupa pit and land, tonjolan dan cekungan kayak begitu. Jadi nanti ini menjumulkan dua hal yang berbeda, begitu aja. Tapi dalam kasus ini adalah berupa sinyal-sinyal listrik, tegangan listrik. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada yang paham sekali tentang bit dan byte. Iya. Selanjutnya kita bahas pada sesi berikutnya.